Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya, kita ingin melanjutkan perbincangan kemarin tentang maqalah atau ajaran Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang beliau ini di dalam tasawuf masuk kategori Syadzilian. Beliau adalah murid dari Al-Imam Mursi, dan Imam Mursi ini adalah murid dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya, kapan-kapan kita bicara tentang aliran-aliran di dalam tasawuf. Di dalam hikam yang ditulis Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, beliau kemarin menyampaikan bahwa penting untuk kita berlatih selalu melihat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal. Di dalam rukun iman kita ada klausul yang keenam, ya, rukun iman yang keenam mengatakan bahwa segala hal yang baik dan yang buruk, khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk hal-hal buruk yang menimpa kita, orang yang buruk kepada kita, berperilaku zalim kepada kita, merugikan, mengecewakan kita, itu sebenarnya adalah di dalam bingkai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatu itu adalah bahwa kita menyadari bahwa di balik perilaku orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang merugikan kita itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah rahasianya kenapa banyak sekali orang yang zalim tidak merasa zalim, karena sebenarnya perasaan bahwa seseorang telah menzalimi kita itu memang sengaja dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian melihat apa yang terjadi dengan hati kita, dengan perilaku kita. Apakah kita kemudian menjadi benci, dendam, sakit hati, tidak memaafkan? Ataukah kita ini mampu melewati ujian itu untuk segera melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam caci makinya orang itu ada Allah di baliknya. Di dalam perkataan orang yang menyinggung perasaan kita, itu sebenarnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, pernahkah Anda melihat orang yang sedang merenovasi rumah? Kebiasaan kita adalah melihat bahwa yang merusak dinding adalah paku. Tapi perspektif dari hikam, perspektif batin, itu menyadarkan kita bahwa sebenarnya paku tidak bisa melukai dinding jika dia tidak dimartir atau ditancapkan, dipukul oleh sang tukang. Ada pelaku di balik paku yang melukai dinding. Hati kita ini kadang-kadang sakit oleh omongan orang, oleh caci maki orang, oleh gunjingan orang. Mata zahir kita melihat bahwa yang melukai kita adalah orang itu, adalah dia yang jahat. Tapi sebenarnya dengan ilmu hikam ini kita dilatih untuk melihat bahwa sebenarnya dia hanyalah paku, dia hanyalah makhluk manusia yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melukai kita. Bahwa ada sosok pelaku sebenarnya di balik kejadian hati kita yang sakit itu, bahwa Allah sedang mengirimkan pesan bahwa Anda, saya dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan perasaan tersinggung, dengan perasaan sakit hati, dengan perasaan kecewa. Saat itulah saat Anda dapat melihat Allah di balik perbuatan orang lain kepada Anda. Ini Anda sudah satu langkah lebih maju dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, sebagaimana saya katakan, sedikit demi sedikit semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan cahaya ilmu,
mengirimkan ketenangan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.